Haleluya, salam saudaraku. Berjumpa kembali dalam program Jalan Kehidupan. Masih dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah, kita akan bersaat teduh bersama-sama agar sepanjang hari yang akan kita lalui hari ini sungguh menjadi hari yang menyenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu lawatan-Mu melawat kami. Dan biarlah firman yang sebentar kami renungkan boleh menjadi rema yang akan menuntun sepanjang hari ini untuk kami mentaati kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap diberkati dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ambil dari Markus 8 ayat 34. Saya ulangi, Markus 8 ayat 34 berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Saudara yang dikasihi Kristus, apa yang Anda pikirkan tentang ayat tersebut? Apa yang Anda bisa tanggapi berkaitan dengan pernyataan Yesus bahwa untuk mengikut Dia, kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia? Artinya saudara-saudara, ada 3 poin penting yang harus dikerjakan orang percaya agar kita dapat dikatakan layak mengikut Yesus. Yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri ini tentu berbicara tentang penaklukan hidup kita seutuhnya kepada Kristus. Mengapa harus kita taklukkan? Karena pada dasarnya kita adalah orang-orang yang ego, yang selalu ingin menuruti keinginan kita pribadi daripada mengikuti Tuhan. Maka ketika kita bicara penaklukan diri, bersedia untuk takluk dan mengikuti Dia seutuhnya. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang memikul salib, artinya kita harus bersedia menderita karena namanya. Saudara-saudara dikasihi Kristus, ini memang tidaklah mudah. Tetapi saya percaya, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, Dia akan memampukan kita, Dia akan menguatkan kita untuk senantiasa bersedia menderita karena nama Kristus. Dan yang ketiga, berbicara tentang mengikut Dia, itu artinya kita bersedia mengikuti jalan-jalan yang Dia sudah teladankan. Nah, saudara yang dikasihi Kristus, berkaitan dengan 3 poin tersebut, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Pada tahun 1997, diperingati sebagai tahun peringatan permulaan pembantaian massal atas orang Kristen di Jepang. Peristiwa itu disebut oleh peneliti sebagai penganiayaan terhadap orang Kristen paling menakutkan dan paling lama dalam sejarah Jepang. Ketika 1 juta lebih orang Kristen dibantai di sana, yang dikenal sebagai The Christian Holocaust. Pada tanggal 23 November 1596, 26 orang Kristen Jepang pribumi ditahan di Kyoto. Pada tanggal 5 Februari 1597, 26 orang Kristen itu disalibkan pada salib yang dibuat secara kasar. Orang Kristen yang termuda dalam kelompok ini berumur 12 tahun yang bernama Ibaraki Kun. Saat mereka tiba di tempat eksekusi, Kun diminta oleh petugas eksekutor untuk menyangkali imannya. Kun menatap mata orang yang akan mengeksekusinya dan berkata, "Pak, akan lebih baik jika Anda sendiri menjadi orang Kristen dan dapat pergi ke surga kemana saya akan pergi. Sekarang tunjukkan kepada saya salib saya sebelah mana, Pak." Petugas tersebut kagum atas tanggapan anak muda itu dan menunjuk pada salib yang paling kecil di atas bukit. Kun muda berlari menuju salib itu, berlutut di depan salib itu dan memeluknya. Pada tahun 1622, sekitar 50 orang Kristen dipublikasikan telah dipenggal ataupun dibakar di tiang gantungan itu. Pada tahun 1637, ada ribuan petani Kristen bersenjata perkakas dan alat-alat seadanya melawan pasukan pemerintah. Kira-kira ada lebih dari 30 orang Kristen dibunuh dalam peristiwa itu. Peristiwa ini merupakan salah satu contoh penganiayaan terburuk yang terjadi selama pembantaian massal yang berakhir pada tahun 1865 di Jepang. Saudara-saudara dikasihi Kristus, menarik sekali kisah tentang peristiwa penganiayaan orang-orang Kristen di Jepang tersebut. Yang luar biasa adalah ada begitu banyak orang-orang Kristen seperti Kun muda. Mereka berani menyangkal dirinya,
bahkan kemudian menyerahkan dirinya hanya kepada Kristus dan rela mati demi iman mereka kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti Kun yang bertanya kepada si penyalibnya, "Di manakah salibku?" Saudaraku yang dikasihi Kristus, dalam dunia modern di mana banyak orang Kristen menghindari penderitaan dan mereka selalu menempatkan Yesus hanya sebagai sumber berkat, sumber pertolongan, sumber mujizat, mereka menolak penderitaan, mereka menolak menyangkali diri mereka menolak untuk memikul salib, dan sejujurnya mereka menolak untuk mengikut Yesus. Mereka hanyalah orang-orang Kristen egois yang hanya ingin senang, yang hanya ingin sukses, yang hanya ingin menikmati berkat-berkat tetapi tanpa mau mengikuti Tuhan. Saudara, bahkan ada banyak orang Kristen diam-diam menyangkali Kristus. Ya, ada banyak orang Kristen tidak berani menyatakan imannya. Ada banyak orang Kristen, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang hanya bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa karena takut mendapat penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, firman Tuhan berkata, "Barang siapa malu mengakui aku di depan manusia, maka aku juga akan malu mengakui dia di depan Bapakku." Hari ini saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, menjadi orang-orang Kristen yang tidak takut mati, orang-orang Kristen yang siap untuk apa? Untuk mengikuti Tuhan semata-mata. Haleluya. Biarlah Tuhan menguatkan iman saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Engkau senantiasa meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami di tengah-tengah guncangan kehidupan yang begitu rupa. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, memikul salib dan mengikut Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menguatkan kami senantiasa. Haleluya. Hamba berdoa hari-hari ini, mungkin ada pendengar dari program ini yang sedang ada dalam kekalutan. Mereka malu mengakui Engkau di depan manusia. Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan. Karena kami tahu orang-orang yang mengasihi Kristus, dia adalah orang-orang yang berani dan bukan orang-orang penakut. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.